Sekarang kita belajar deret geometri Tahingga, tipe pertama, 2, dan 3. Ada beberapa tipe yang akan kita bahas, ini soal-soal standar, tipe 1. Ya. Kemudian tipe kedua, ini kita akan belajar jika diketahui suku pertama dan jumlah deret Tahingga, ditanyakan rasio dan sebuah suku. Kemudian yang tipe selanjutnya adalah kita diminta menentukan rasio dan suku jika diketahui suku kedua dan jumlah Tahingganya. Ini seolah mirip tapi dalam pengerjaannya berbeda. Sehingga ini dibikin menjadi tipe yang berbeda. Suku pertama, di sini suku kedua. Cara pengerjaannya ada sedikit berbeda. Sebelum kita bahas soal, kita lihat ilustrasi sederhana dulu mengenai deret geometri Tahingga. Ini dari Archimedes. Ya. Ada sebuah kertas dibagi dua terus-menerus. Ya. Misalkan sebuah kertas dibagi dua, ya, maka ini setengah kan. Nah, jika ini dibagi dua lagi, jadi seperempat kan. Seperempat. Ini dibagi dua lagi menjadi lebih kecil, 1/8, ini 1/8. Ini dibagi dua lagi, lebih kecil lagi, 1/16. Ini dibagi dua lagi, 1/32. Dan terus semua, ini dibagi lagi, tempelin ke sini, dibagi lagi, tempelin ke sini, dibagi lagi, tempelin ke sini, dibagi lagi, tempelin sini, sampai tak hingga kali ya. Karena semakin kecil kan, sampai tak hingga sekali. Nah, totalnya pasti 1. Karena kan dari sebuah kertas. Ya, jadi setengah, 1/4, 1/8, 1/316, 1/32, dan seterusnya dibagi setengah terus sampai tak hingga, sampai nggak tahu sampai berapa. Ujung-ujungnya kan mentoknya kalau dijumlahkan jadi 1. Ya, nggak mungkin bertambah karena kan kertas ini. Ya, jadi tetap 1 kertas begitu. Sehingga ini pemikiran awal penyelidikan mengenai sebuah deret Tahingga. Ya. Deret geometri Tahingga ini ada dua tipe. Yang satu konvergen, yang kedua divergen. Ya. Konvergen dan divergen. Ini yang banyak kita bahas, konvergen. Divergen dia meluas. Kalau konvergen dia memusat pada satu angka. Contohnya begini, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, dan seterusnya. Rasionya kan setengah ini. Ya, 1/4 dibagi setengah adalah setengah. Ya. Ini rasionya setengah. Kemudian contoh yang konvergen kedua adalah yang ini. Ya, ini adalah rasionya negatif 1/6. Ya, negatif 2/3 dibagi 2. Negatif 1/6. Itu rasionya. Kalau divergen, contohnya ini. 1, 2, 4, dan seterusnya. Ini rasionya 2. Kemudian yang ini rasionya 3/2. Kemudian yang ini rasionya 2. Ya. Nah, ada juga ini rasionya negatif 3. Kalau kita perhatikan rasio, di sini kuncinya. Divergen, kalau dijumlahkan, 1 tambah 2, 3 tambah 4, 7 tambah 8, 15 tambah ini dan seterusnya. Nah, ini kalau tanpa ujung kita tidak bisa menentukan sebuah angka karena terus membesar kan? Terus membesar. Makanya bisa dikatakan Tahingga, jumlah ini adalah Tahingga. Gitu. Jadi ciri khas divergen begitu. Ini Tahingga karena terus membesar, kita nggak tahu berapa. Sama halnya dengan ini, ya, setengah, 3/4, 9/8, 27/16, ini terus membesar. Ya, terus membesar, makanya jawabannya pasti Tahingga karena terus membesar. Begitu. Nah, kalau yang ini terus mengecil. Min 3 dikurangi 6, dikurangi 12, dikurangi 24, pasti negatif kan hasilnya. Karena terus membesar negatif. Sehingga divergen bisa juga negatif Tahingga. Untuk yang ini, min, berarti Tahingga. Ya. Sedangkan untuk yang ini, yang berselang-seling ya, ada plus, ada min, ada plus, ada min, ada plus, ada min. Kita nggak bisa menentukan dia di akhirnya positif atau negatif. Karena angkanya berhenti nggak tahu di mana dan tidak pernah berhenti. Seperti itu. Jadi divergen itu tidak memiliki angka. Ya. Hanya kalau misalkan positif semua, Tahingga, negatif semua, min Tahingga. Ya. Ini kan positif semua, berarti Tahingga. Kalau yang ini tidak bisa kita tentukan. Itu ciri khas divergen. Kalau konvergen, ini yang akan kita pelajari. Ada rumusnya. Ya. Rumusnya sangat gampang, lebih sederhana, air. Rumusnya air. A dibagi 1 min R.
Itu gampang rumusnya, ya. Kemudian ciri khasnya apa? Ini kan sama-sama ya, sama-sama pecahan-pecahan. Lihat aja rasionya. Rasionya itu di antara min 1 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari 1. Ya. Ini rasionya lebih dari 1 nih, 2. Pasti divergen. Ini rasionya 1,5 kan? 3/2 itu kan 1,5. Pasti divergen. Ini 2 divergen. Ini min 3, ini divergen. Lihat. Batasnya tuh min 1. Jadi harus koma-koma. Harus pecahan. Ya, harus pecahan. Baru dia konvergen. Tapi ini juga pecahan, Pak. Lihat atasnya. 3 dibagi 2 lebih besar 3. Di atas harus lebih kecil kalau mau konvergen. Sederhananya begitu. Ini 1 lebih kecil dari 2. Berarti ini konvergen. Ini 1 lebih kecil dari 6. Berarti konvergen. Meskipun ini negatif. Kalau yang ini meskipun pecahan. Tapi 3 lebih besar dari 2. Angka lebih besar. Berarti kan 1 koma ya. Berarti ini divergen. Jadi syarat konvergen pecahan dan angka atas harus lebih kecil dari angka bawah. Sederhananya demikian. Bisa negatif, silahkan saja bisa negatif asalkan dipastikan atas lebih kecil dari bawah. Itu konvergen, kita menggunakan rumus ini. Kita simak contoh pertama. Seperti itu, kita diminta jumlah deret geometri tak hingga. Ya, kita perhatikan dulu, kita hanya butuh A dan R. Rumusnya air. Ya, air. A-nya 18, rasionya 9 dibagi 18 adalah 1/2. Nih, ini konvergen atau divergen? Ini konvergen, karena ini lebih kecil. Maka pakai rumus air. Ya, air. A-nya 18, lalu 1 itu rumus dikurangi R. R-nya setengah. 1 dikurangi setengah, ya kita samakan penyebut, 2 dikali 1 kali silang aja, 2 kali 1 2 dikurangi 1/2. 2 dikurangi 1, 1 dibagi 2, 1,5. Ya, jadi 18 per setengah. 18 dibagi setengah. Kita jadikan perkalian, tinggal dibalik, 1/2 jadi 2/1. Artinya 18 kali 2 dibagi 1. 18 kali 2 adalah 36. Jadi jumlah ini sampai tak hingga adalah 36. Nah, kalau yang ini. Ya. A-nya berapa? A-nya 5. Kemudian 15/2 dibagi 5 berarti 15/10. Seperti itu, ya, 15/10. 15/2 dibagi 5, 15/2 dibagi 5 sama dengan 15/2 dikali 1/5. Ya. Karena ini 5 itu adalah 5/1. Atau lebih sederhananya, kalau 15/2 dibagi sebuah angka, maka 2 dikali 5 jadi 10. 15/10. Ini konvergen atau divergen? Lihat, ini lebih besar atasnya, berarti divergen. Ya, diperkecil kan, 3/2, ini lebih besar, kelihatan ya, lebih besar daripada bawah, berarti dia divergen. Positif semua, berarti jawabannya adalah tak hingga. Nomor 3. Tentukan jumlah deret geometri tak hingga ini. A-nya 3, bedanya rasionya adalah min 1/3. Ya, min tidak jadi masalah, min. Asalkan di sininya 1, di sininya 3, berarti 1 lebih kecil dari 3, ini konvergen. Kalau konvergen bisa pakai rumus air. Tinggal disubstitusi saja, A-nya 3, 1 dikurangi, R-nya min 1/3. Min dikali min plus. Sehingga ketika disamakan penyebut, 3 kali 1, 3, tambah 1 adalah 4. 4/3. 3 dibagi 4/3, kalau kita tulis menjadi perkalian, dibalik biasa ya, 4/3 jadi 3/4. 3 dikali 3, 9, dibagi 4, 9/4. Itu total jumlah dari geometri tak hingga ini. Nomor 5. 5 tambah 10 tambah 20 tambah 30, A-nya berarti 5, B-nya 10 dibagi 5, 2. Nah, ini konvergen atau divergen? Bukan pecahan, ya. Berarti divergen. Tak hingga ya, karena positif semua berarti tak hingga. Nomor 6. A-nya 2, A-nya 2 betul,
Lalu rasionya adalah min 6 dibagi 2, min 3. Bukan pecahan, pasti di Vergen. Ini tidak bisa tentukan karena plus min, plus min, plus min. Nomor 7. A-nya 4/3, rasionya 4/9 dibagi 4/3. Berarti 4/9 dikali 3/4. Ya, 4 dibagi 4, ini 1. 3 dibagi 9 adalah 1/3. Ini konvergen karena pecahan dan ini lebih kecil. Pakai air. 4/3 dibagi 1 min 1/3. Ya. Sehingga 4/3 ini samakan penyebut, 3 dikali 1, 3 dikurangi 1 dibagi 3. Jadi 4/3 dibagi 2/3. Jadikan perkalian, jadi 4/3 dikali 3/2. 3 dibagi 3 itu habis 1, 4 dibagi 2 itu 2. Seperti itu. Jadi nomor 7 jawabannya adalah 2. Sangat mudah ya. Insya Allah bisa lah. Tipe kedua sekarang. Tipe kedua juga masih gampang. Ada variasi sedikit. Diketahui suku pertama deret adalah 5. Dan jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah 7. Nah, kalau sudah diketahui deret tak hingga 7, berarti dia sudah pasti konvergen lah. Soalnya kalau tidak konvergen, tidak ada nilai kan, tidak ada angka. A-nya 5, kemudian S tak hingganya adalah 7. Ya. Nah, air sama dengan 7. A-nya 5, tinggal substitusi saja ganti A-nya 5. Hanya seperti itu saja sebetulnya. 7, ini 1 min R dikalikan ke sana. Ya, sehingga 7 kali 1, 7. 7 dikali min R, min 7R. Angka 7 dikumpulkan dengan angka, ya, 5 dikurangi 7 adalah min 2, atau kita ke kanankan yang min 7R-nya. Sama aja. Ya. Min 7R ke kirikan jadi 7R, positif. 5 ditarik ke sini dikumpulkan dengan angka jadi negatif. Jadi 7 dikurangi 5, 2. Sehingga R sendiri adalah 2/7. 7 kurangi 5 kan 2, bagi 7. 2/7. Itu rasionya. Ya. Ditanyakan rasio. Sekarang kalau ditanyakan suku ketiga. Nah, suku ketiga, karena A-nya dapat, R-nya dapat, suku berapapun kita bisa menjawab. Suku ketiga itu rumusnya AR kuadrat. A-nya 5, R-nya 2/7, dipangkatkan 2. Ya, sehingga 2 pangkat 2, 4. 7 pangkat 2, 49. 20/49. Itu jawabannya. Nomor 9. Diketahui suku pertama suatu deret geometri adalah min 2/7. Dan jumlah tak hingga dari deret tersebut adalah min 3. Kita ikuti saja. Suku pertama itu min 2/7. Deret tak hingganya adalah min 3. A-nya ganti dengan min 2/7. Ya. Ini kali silang, jadi min 2/7 sama dengan min 3 dikali 1 min R. Min 3 kali 1 adalah min 3. Min 3 dikali min R adalah positif 3R. Ya. Di sini ada angka 7/7, maka kalikan 7 semua supaya 7-nya hilang. Sehingga min 2, yang ini dikalikan 7 jadi min 21, yang ini pun harus dikalikan 7 jadi 21R. Ya, kumpulkan angka. Ya, min 21 ke sana jadi positif 21 kan. Min 2 ditambah 21 adalah 19. 19 sama dengan 21R. Sehingga R sendiri adalah 19/21. Ya, R 19/21. Rasionya 19/21. Itu sudah terjawab. Ditanyakan suku kedua. Suku kedua itu rumusnya AR. A-nya min 2/7, R-nya 19/21. Tinggal dikalikan saja. Ya, 2 dikali 19, 38, 7 kali 21, 147, min 38/147. Itu adalah suku keduanya. Tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini lebih kompleks lagi dari tipe kedua. Jika diketahui suku kedua. Ya, jika diketahui suku kedua. Kalau tadi suku pertama. Jumlahnya adalah 2. Suku kedua adalah setengah. Suku kedua itu rumusnya apa? AR. Sama dengan setengah.
jumlahnya adalah 2 tahingganya. Berarti air sama dengan 2. Ya. Nah, ini cara pengerjaannya adalah ini dibagi ini. Itu cara pengerjaannya. Ya. Beda dengan tadi, cara pengerjaan untuk suku kedua ini, AR dibagi ini. Kita ikuti ya, AR dibagi air. AR-nya setengah, airnya 2. Jadi setengah dibagi 2. Ya. Ini AR dibagi A per 1 min R akan sama dengan AR dikali 1 min R per A. Dibalik ya. Biasa kan, udah ini kan. AR dibagi ini, ya udah kalau dikali berarti dibalik. 1 min R per A. Setengah dibagi 2, berarti sama dengan setengah kali setengah. Ya. Dari mana setengah? Setengah itu kan 2 per 1. Ya. Ini tuh kan 2. Tidak ada perperan, berarti per 1. Kalau dibalikan jadi 1 per 2. Setengah ini dari ini. Kalau setengah ini dari kebalikan 2. Ya. Sehingga apa? Kita lanjutkan. Di sini A bisa dicoret. Karena A di sini di atas, di sini di bawah. Sedangkan ini R dikali 1 min R. Ini setengah dikali setengah 1/4. R dikali 1, R dikali min R kuadrat sama dengan 1/4. Ya. Dikali 4 semuanya supaya 4-nya hilang, jadi 4R min 4R kuadrat sama dengan 1. Mengandung kuadrat, ya berarti persamaan kuadrat. Ya. Tertibkan, min 4R kuadratnya disimpan di paling ujung kiri, kemudian 4R di tengah-tengah, ya boleh bergeser. Ya. Min 4R tetap digeser jadi min 4R. Ini 4R positif kan, berarti digeser juga positif. Kenapa nggak berubah tanda? Enggak, karena ini bergeser doang dalam satu ruas. Ini ruas kiri, dia bergeser di tempatnya itu tanda tetap. Kalau menyeberang sama dengan, nah ini kan sama dengan, menyeberang sama dengan jadi positif, berubah. Tapi kalau di kiri, tetap di kiri, hanya bergeser-geser, tukar posisi, maka tanda harus ikut. Tadinya min 4R, geser jadi min 4R. Tadinya positif 4R, digeser pun jadi positif 4R. Beda halnya angka 1 di sini. Angka 1 kita gabungkan ke sini, tiba-tiba jadi negatif. Kenapa? Karena dia pindah melintasi sama dengan. Ya. Ini kalau melintasi sama dengan jadi positif. Ini kalau melintasi sama dengan jadi negatif. Ini melintasi sama dengan jadi negatif. Ya, mohon diingat itu ya. Nah, kita belajar memfaktorkan ya. Biasanya memfaktorkan di sini jadi positif, kita positifkan aja. Ya. Ini jadi positif, asalkan berubah tanda semua. Ini berubah, tadinya negatif 4, pengen jadi positif, boleh, jadi 4R kuadrat. Asalkan ini tadinya positif jadi negatif, dan ini tadinya negatif jadi positif. Ya. Jadi kalau rubah satu, rubah semua, itu boleh. Atau ini caranya adalah dikali dengan negatif. Min dikali min plus dikali min, min dikali min plus, begitu. Sederhananya adalah kalau berubah semua. Ini min jadi plus. Konsekuensinya apa? Plus jadi min jadi plus. Ini kalau difaktorkan, kita faktorkan ya selalu begini. Ya, sini 2R, di sini 2R. Sehingga ini mirip ya. Kembar maksudnya. 2R min 1 sama dengan 0 atau 2R min 1 sama dengan 0. Pilih aja salah satu karena sama. Berarti R itu adalah 1 dibagi 2 atau R itu setengah. Itu rasionya. Rasionya cuma 1. Ditanyakan suku ke-6. Kita sudah tahu R, tinggal tahu A. Ya. Tinggal perlu A. A dari mana? A dari sini. AR sama dengan setengah. Ya. AR sama dengan setengah. A-nya yang akan kita cari, R-nya sudah dapat tadi. Ya. Seperti itu. Tinggal coret kan jadi 1. Ya. Atau ini pindah ke sana. Ya. Kalau pindah jadi kebalikan karena perkalian jadi pembagian. Sehingga 1/2 dikali 2/1. Ya. 2 dibagi 2 adalah 1. Ya. Atau dari sini juga sudah kelihatan A kali setengah sama dengan setengah. Berarti A-nya berapa? Ya 1 lah. Ya. Berapa dikali setengah yang hasilnya setengah? 1 A-nya. Begitu. Kalau cara ini berarti setengah. Ini pindah, boleh. Setengah dibagi setengah sama dengan 1. Itu A-nya.
Sekarang kita menjawab suku ke-6 berapa? Suku ke-6 itu AR pangkat 5 rumusnya. Karena A-nya 1, R-nya setengah, tinggal substitusi saja. Berarti 1/32. Itu jawabannya. Ya. Ini deret geometri Tahingga jika diketahui suku kedua. Di video nanti setelah ini kita akan belajar variasi lagi. Ya, tipe selanjutnya. Lebih kompleks lagi pengerjaannya. Silakan untuk memastikan kalian paham. Di sini ada 9 ya. Ini 1 sampai 6 silakan di pause dulu, kemudian dicoba. Ini kuncinya silakan cocokkan. Kemudian ini 8 ya. 8 ini silakan juga dicoba di pause dulu. Kuncinya ada ya. Silakan. Semoga dilancarkan dalam belajarnya.